Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, insya Allah sekarang kita akan memulai pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji, yang pada hal ini kita akan membahas tentang fasal ke-6, yaitu fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi, yaitu fasal yang membahas tentang kapan itu memulai pelajaran dan batasan belajar dan urutan-urutannya. Insya Allah sekarang kita akan menjelaskan tentang hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Konon guru kami Syekhul Islam Burhanuddin tepat memulai belajar pada hari Rabu. Jadi Syekh Burhanuddin itu setiap memulai pelajaran pasti dimulai pada hari Rabu. Dan tentang itu beliau meriwayatkan sebuah hadis yang dijadikan dasar beliau selaya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'i illa waqad tamma. Jadi beliau ini, Syekh Burhanuddin ini, memulai pelajaran hari Rabu ini karena apa? Karena melihat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari sesuatu yang dimulai pada hari Rabu melainkan pasti sempurna. Paham ya? Jadi kalau mulai belajar atau mau istiqomah, misalkan dalam membaca wirid atau istiqomah dalam belajar, benar-benar belajar, maka mulailah dengan hari Rabu karena mempunyai dasaran yang sudah sangat kuat, yaitu hadis Nabi. Hal demikian dilakukan juga oleh Abu Hanifah. Beliau meriwayatkan hadis ini dari gurunya Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qiwamuddin Ahmad bin Abdul Rashid. Dan saya mendengar dari seorang yang dikepercayakan kepadaku bahwasannya Syekh Abu Yusuf Al-Hamdani, dia memulai tiap pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan yang baik pada hari Rabu. Seperti adik-adik misalkan mau ikut suatu majelis, mau daftar suatu majelis atau mau ikut suatu majelis, maka datanglah pada hari Rabu. Atau orang tua adik-adik mau memulai berdagang untuk membiayai nafkah keluarganya, maka mulailah dari hari Rabu, karena segala sesuatu yang baik itu bagusnya dimulai pada hari Rabu. Ajaran semacam ini sangat berdasar karena hari Rabu adalah hari diciptakan cahaya, dan hari Rabu yaitu hari sial untuk orang-orang kafir, yang berarti menjadi hari yang penuh berkah bagi orang-orang yang mukmin. Jadi hari Rabu itu adalah hari diciptakannya nur, dan hari Rabu juga hari yang sial bagi orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan kalau hari Rabu ini hari yang penuh berkah bagi orang-orang yang muslim. Adapun masalah batasan belajar, materi pelajaran di saat memulai, ini membahas tentang batasannya. Konon Abu Hanifah menghikayatkan dari Syekh Al-Qadhi Al-Imam Umar bin Abu Bakr Az-Zaranji bahwasanya dia berkata, telah berkata guru-guru kami seyogianya batasan belajar pelajaran bagi pemula yaitu sebatas pelajaran yang mampu untuk dihafal dengan diulang 2 kali dan setiap harinya menambah 1 kalimat, sehingga sekalipun pelajaran itu panjang dan banyak,
akan tetapi bisa dihafal dengan diulang 2 kali, dan dia terus menambah dengan perlahan dan bertahap, pelan-pelan asal dilakukan. Istilahnya seperti itu, belajar sedikit demi sedikit, murojaah pelajaran yang kemarin diulang 2 kali, dihafal pelajaran yang kemarin. Jadi nggak cukup hanya hari ini belajar catat tugas, itu nggak cukup, tetapi harus diulang-ulang pelajarannya. Agar apa? Agar hafal dan berkah. Adapun bila pada awal-awal belajar materi pelajarannya panjang atau banyak, sehingga si pelajar atau si santri ini butuh mengulang 10 kali, maka seterusnya sampai akhir dia juga butuh mengulang sejumlah itu. Kalau materinya dari awal itu panjang dan butuh menghafalkan 10, misalkan 10 kali karena panjang, maka harusnya hari-hari selanjutnya itu juga cara menghafalnya harus sama, yaitu 10 hari. Karena ia terbiasa dengan demikian, maka dia jangan meninggalkan kebiasaan itu kecuali memang sangat payah atau tidak memungkinkan. Kalau dimulainya pelajarannya bisa diulang atau dihafal dengan 2 kali, maka 2 kali terus-terus setiap hari istiqomah. Tetapi kalau pelajarannya itu harus diulang 10 kali, maka setiap harinya harus diulang 10 kali. Nggak boleh nggak diulang, boleh diulang lagi. Selang-seling itu nggak boleh. Kecuali apa? Dalam keadaan yang sangat payah atau apa tidak memungkinkan. Misalkan pada hari itu dia sakit, maka boleh dia tidak mengulang karena ada uzur, ada sakit. Tetapi selagi sehat ya harus diulang-ulang. Sebaiknya seperti itu. Dikatakan belajar itu 1 huruf, sedangkan mengulang itu 1000 kali. Artinya apa? Artinya belajar sedikit-sedikit saja, yang penting banyak mengulang. Belajar pelajaran itu sedikit, tetapi yang penting apa? Murojaah, diulang-ulang. Pelajaran yang tadi pagi diulang, pelajaran yang tadi siang diulang, pelajaran bahasa diulang, hafalan yang dihafal tadi pagi diulang lagi di murojaah. Agar apa? Semakin kuat di pikiran kita, agar susah hilangnya. Sebaiknya pelajar memulai belajar dengan suatu kitab yang lebih mudah untuk dipaham. Konon Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ustadz Syarafuddin Al-Uqaili berkata, yang benar menurut aku pada masalah ini apa yang dilakukan oleh guru-guru kami, yaitu bahwa mereka memilih untuk murid pemula suatu kitab kecil yang disyarahi, karena kitab demikian itu lebih mudah difaham dan dihafal dan tidak menjadikan bosan dan jenuh, dan permasalahannya lebih banyak terjadi di masyarakat. Dimulai dari kitab yang mudah-mudah dulu, kayak di pondok Baitul Quran, semuanya itu dimulai secara bertahap, dimulai dari Sulam Taufik, dimulai dari Fathul Qorib, baru kemudian Fathul Mu'in. Semuanya ada tingkat-tingkatannya. Dan siogianya selalu mencatat hasil pengajian dari ustadz setelah menghafalnya dan diulang berkali-kali karena hal itu sangat bermanfaat. Ingat ya, alasan kok guru-guru sekarang pada pelajaran online atau PJJ ini mengharuskan muridnya untuk mencatat, ini alasannya seperti ini. Karena apa? Karena sangat bermanfaat. Jadi jangan mengeluh adik-adik, kenapa harus mencatat, kenapa harus cuma cukup dipaham doang, enggak. Karena kalau misalkan kita itu lupa dan kita punya catatan, kita bisa mengulang-ulang lagi pelajarannya biar tidak lupa. Kalau tidak punya catatan, apa yang harus diingat? Tidak ada, enggak ada bukti kalau dia itu sudah belajar pelajaran tersebut. Dan apa? Ketika mau diulang dia tidak punya catatannya. Ini sangat dirugikan sekali. Makanya harus mencatat hasil pengajian dari ustadz, seperti yang kita lakukan ini. Alhamdulillah.
Dan si pelajar jangan menulis sesuatu yang dia sendiri tidak memahaminya. Jadi ditulis itu harus yang dipaham, jangan hanya tulis saja cuma tidak paham apa yang ada ditulis. Itulah pentingnya murojaah. Karena hal itu menimbulkan dangkalnya watak atau tabiat dan bisa menghilangkan kecerdasan dan menyia-nyiakan waktu. Atau kalau tidak memungkinkan ya ditulis terlebih dahulu baru dipahami, jangan ditulis terlebih dahulu tidak paham terus dibiarkan tidak dimurojah, itu salah. Paham ya? Kalau ada yang tidak paham ditanyakan ke ustadznya, ditanyakan ke ustadz yang lain, ustadz ini maksudnya apa, seperti itu. Dan siogianya pelajar itu bersungguh-sungguh untuk memahami apa yang disampaikan oleh gurunya. Dengan cara apa? Dengan cara merenungkan, berpikir, dan banyak murojaah atau mengulang-ulang pelajaran. Karena sesungguhnya sedikit mengaji pengajian yang disertai banyak mengulang-ulang dan berpikir atau merenung pelajaran tersebut, maka akan mudah didapat atau dilakukan dan dapat mudah dimengerti. Dikatakan hifdhu harfain khairun min sama'i wiqrain. Menghafal dua huruf atau dua kata itu lebih baik daripada mendengar dari dua lembar kertas. Wa fahmu harfain khairun min hifdhi wiqrain. Tetapi memahami dua huruf lebih baik daripada menghafal dua lembar kertas. Paham ya? Jadi yang pertama, menghafal dua huruf itu lebih baik daripada mendengar pelajaran sebanyak dua kertas. Tetapi memahami dua huruf itu bahkan lebih baik daripada menghafal dua kertas. Nah, bila si pelajar meremehkan atau bermalas-malasan dalam memahami ilmu dan tidak mau bersungguh-sungguh berusaha memahami satu kali atau dua kali, dan ia membiasakan hal yang demikian, jadi nggak mau, pokoknya pelajaran udah selesai dia tidak mau memahami pelajaran tersebut, nggak mau dimurojaah pelajarannya, nggak mau diulang-ulang pelajarannya, maka dia tidak akan mampu memahami ungkapan kata yang mudah yang pendek. Jadi kalau misalkan adik-adik merasa kok kata-kata yang pendek tidak bisa dipahami ya, sebabnya apa? Sebabnya adik-adik itu berarti jarang mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang kemarin. Sehingga saking jarangnya mengulang-ulang pelajaran yang kemarin, maka ketika adik mau memahami sedikit kalimat yang aslinya itu gampang akan menjadi susah. Karena apa? Karena jarang diulang-ulang, tidak terbiasa. Dan juga seyogianya pelajar untuk bersungguh-sungguh dalam belajar dan memahami, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sesungguhnya akan menerima doa orang-orang yang berdoa kepadanya, apalagi dia tersebut adalah seorang pelajar atau santri yang sedang mencari ilmu-ilmu Allah yang ada di dunia. Dan tidak akan merugi orang yang selalu mengharapkan rahmat dan ampunannya. Nggak bakal rugi, nggak rugi apapun. Bahkan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kami disenandungkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Ajal Qiwamuddin Muhammad bin Ibrahim bin Ismail As-Sarfari, sebuah syair milik Al-Qadhi Al-Khalil bin Ahmad Asy-Syaranzi yang bunyinya ukhdumil ilma khidmatal mustafidi wa adim darsahu bi fi'li hamidin.
Layanilah ilmu seperti melayani orang yang selalu mencari faedah ilmu, dan terus meneruslah belajar dengan cara-cara yang terpuji. Wa idza ma hafidta syai'an a'idhu thumma akidhu ghayatat ta'kid. Bila kamu telah menghafal suatu pelajaran, maka ulanglah, kemudian perkuatlah dengan sekuat-kuatnya. Thumma alikhu kay ta'uda ilaihi wa ila darsihi ala ta'bidi. Kemudian catatlah ilmu pada buku catatan, agar kamu bisa selalu mengulanginya dan mempelajarinya. Fa idza aminta minhu fawatan fantabid ba'dahu li syai'in jadidin. Bila kamu terasa aman dari kehilangan ilmu itu, maka setelah ilmu itu bersegeralah untuk meraih ilmu yang baru. Ma'atikrori ma taqaddama minhu waqtina'in li sya'ni hadal mazidi, serta mengulang-ulang pelajaran terdahulu dan harus tetap diraih keadaan ilmu tambahan. Dzakirin nasa bil ulumi litahya la takum min ulin nuha bi ba'id. Ajarilah manusia dengan ilmu agar engkau tetap hidup dihormati sekalipun jasadmu telah mati. Janganlah kamu menjadi orang yang jauh dari orang-orang yang berakal. In katamtal uluma unsi tahatta la tura ghairu jahilin wa balin. Jika kamu menyembunyikan ilmu, niscaya engkau akan dilupakan, sehingga kamu tidak dilihat kecuali oleh orang bodoh dan mandir. Tsumma uljimta yaumal qiyamati nara wa talahabta bil adzabis syadidi. Kemudian dibelenggu pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka, dan kamu terbakar dengan azab yang sangat pedih. Inilah hukuman orang yang menyembunyikan ilmu. Paham ya? Sekarang kita akan membahas tentang mudzakarah, munadharah, dan mutarahah. Dan diharuskan bagi penuntut ilmu itu untuk selalu mudzakarah, mengingat-ingat dan bermusyawarah, bertukar pikiran dan berdialog. Munaqasyah, kalau misalnya nggak tahu, tanya kepada temannya, diskusi kepada temannya, ini maksudnya apa, oh seperti ini, seperti oh enggak, seperti ini, seperti ini. Ada diskusi. Dan seyogianya dilakukan dengan kesadaran, tenang, merenungkan, hendaknya menjauhi dari ribut atau gaduh, karena bertukar pikiran dan berembuk adalah bentuk musyawarah, yang mana musyawarah itu mencari kebenaran, dan yang demikian itu hanya dapat diraih dengan merenung, tenang, dan kesadaran, tidak bisa diraih dengan marah dan ribut. Jadi musyawarah, misalkan batsul masail yang biasanya ada di pesantren-pesantren, atau adik-adik belajar berkelompok membahas suatu kitab, dan di sana adik-adik berdialog. Niatnya apa? Niatnya bukan untuk berdebat, tetapi apa? Untuk mencari kebenaran. Apa sih pemahaman dari kalimat ini? Apa sih maksud dari pelajaran pada hari ini? Seperti itu, bukan untuk berdebat, bukan untuk mencari mana yang pintar, mana yang bodoh. Tidak, mana yang bodoh nanti dikata-katain. Enggak seperti itu. Jika niatnya dalam membahas ilmu itu untuk menimbulkan permusuhan dan menundukkan lawan diskusi, maka hal itu tidak diperbolehkan. Dan hal itu boleh hanya untuk memperlihatkan, yaitu musyawarah boleh hanya untuk mencari kebenaran, tidak boleh niatnya untuk menghancurkan seseorang, menundukkan lawan diskusi, itu tidak diperbolehkan. Penyampaian berbelit-belit yang tidak jelas dan mencari-cari alasan itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila lawan berbicara berusaha untuk menjatuhkannya, bukan untuk mencari kebenaran. Dan konon Muhammad bin Yahya bila dihadapkan padanya kemusykilan atau
kesulitan dan dia belum punya jawaban, maka dia akan berkata pada penanya, pertanyaan Anda saya catat atau saya tampung dan saya carikan jawabannya di atas orang alim itu adalah orang alim. Jadi di atas orang alim itu ada orang alim yang lain. Apabila adik-adik sudah pulang atau sudah terjun di masyarakat, ingat-ingat kata saya. Apabila ada ditanya suatu permasalahan fikih misalnya oleh masyarakat di sana, karena melihat adik ini lulusan Baitul Quran, berarti tahu hal-hal fikih, tahu tentang ilmu-ilmu fikih, ilmu-ilmu agama, ditanyai dan adik tidak tahu apa yang ditanya tersebut, jawabannya itu tidak tahu, maka jangan sekali-sekali adik-adik ini untuk mengarang jawabannya. Gak usah malu untuk menjawab saya tidak tahu. Jadi ketika ditanya apa hukum ini, apa hukum ini, jawab saya belum tahu, insya Allah jawabannya akan saya berikan, saya akan cari terlebih dahulu. Baru adik-adik buka kitab-kitab fikih yang menjelaskan tentang hal tersebut. Makanya ini juga keuntungan punya catatan, keuntungan punya kitab. Maka hal itu sangat penting. Diingat-ingat ya pesan saya. Adapun faedah berdiskusi dan tukar pikiran itu lebih kuat daripada faedah yang hanya dengan mengulang. Karena di dalam diskusi itu ada pengulangan dan tambahan ilmu. Karena apa? Karena pikiran setiap orang-orang itu berbeda. Mungkin maksudnya ini, tetapi orang lain itu bisa menerangkan tentang lebih jelas. Maka ketika orang lain menerangkan yang lebih jelas, maka kita akan mendapatkan tambahan ilmu. Dikatakan berdiskusi sesaat lebih baik daripada mengulang 1 bulan bila dilakukan dengan penuh kesadaran dan selamat tabiatnya. Maksudnya hanya mencari kebenaran. Dan jauhilah berdiskusi sekedar untuk mencari menang, yang tidak baik tabiatnya, karena tabiat itu suka merampas perangai temannya, membuat temannya itu tidak suka. Dan akhlak dapat merambah pada orang lain, sedangkan berkawan dekat dapat mempengaruhi. Dalam sebuah syair disebutkan oleh Khalil bin Ahmad yang mengandung faedah yang banyak. Dikatakan syairnya adalah al-ilmu min syartihi liman khodamahu ayyaj'alan nasa kullahum khodamahu. Di antara syarat ilmu adalah orang yang melayani ilmu mampu menjadikan orang lain, yaitu manusia yang lain, untuk melayani ilmu itu juga. Yaitu apa maksudnya? Ketika adik-adik punya ilmu, maka adik-adik harus mengajarkan kepada orang lain agar orang lain tersebut tahu ilmu yang adik ketahui tersebut, dan orang lain ini mengajarkan juga kepada orang lain, akan berturut-turut. Adik-adik akan mendapatkan pahala yang berlimpah-limpah karena ilmu yang adik-adik berikan dikerjakan oleh orang lain. Dan sebaiknya bagi penuntut ilmu yaitu selalu merenung dalam semua waktunya tentang mempelajari ilmu-ilmu yang sulit. Kalau ada ilmu-ilmu yang sulit tidak paham, dipikirkan, direnungkan terlebih dahulu. Dan ia harus membiasakan demikian itu, karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang sulit bisa didapat hanya dengan direnungkan. Kalau ada ilmu yang sulit bisa dijawab dengan direnungkan, diulang berulang-ulang kali. Oleh karena itu dikatakan renungkanlah, niscaya engkau akan mendapatkannya, atau diharuskan merenung dengan atau diangan-angan terlebih dahulu sebelum berbicara, sehingga pembicaraannya menjadi benar. Jadi harus direnung-renung terlebih dahulu sebelum memulai pembicaraan. Karena sesungguhnya perkataan itu laksana anak panah, maka luruskanlah dulu sebelum berbicara dengan direnungkan, sehingga pembicaraan menjadi benar dan mengenai sasarannya. Telah berkata pengarang usul dalam kitab usul fikihnya, ini adalah sumber yang besar, yaitu perkataan
seorang faqih yang ahli dalam berdiskusi itu selalu melalui renungan. Jadi kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Minhaj, yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, ini adalah hasil renungan dari musonifnya atau pengarangannya. Jadi nggak asal dibuat, tetapi apa? Direnungkan terlebih dahulu permasalahannya. Maksudnya Al-Quran ini seperti apa? Direnungkan terlebih dahulu. Dikatakan puncak dari akal adalah berbicara selalu dengan adanya penatapan dan angan-angan, pemantapan dan angan-angan. Seseorang berkata, aku berpesan kepadamu bahwa dalam aturan berbicara itu ada 5 hal yang jika engkau hendak mematuhi orang yang berwasiat yang juga sayang, maka janganlah kamu lalaikan semua ini. Apa itu 5 hal? Yang pertama adalah adanya sebab-sebab suatu pembicaraan. Jadi harus ada sebab-sebab terlebih dahulu. Ada waktunya. Yang ketiga, bagaimana cara menyampaikannya. Yang keempat, seberapa cakupannya, berbobot atau tidak, berisi atau tidak, bermanfaat atau tidak. Yang kelima adalah tempat terjadi pembicaraannya. Itu harus 5 hal yang harus diperhatikan ketika mau berbicara. Harus disesuaikan terlebih dahulu. Dan hendaknya si pelajar selalu memperoleh tambahan ilmu di setiap waktu dan keadaan, berasal dari siapa saja. Jadi oleh siapapun ilmu itu disampaikan, adik-adik harus mendengarkannya dengan khidmat. Bahkan kalau itu dari teman adik-adik sendiri. Karena qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hikmatu dhalatul mu'min ainama wajadaha akhadaha. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hikmah adalah sesuatu yang hilang. Di mana saja ditemukan maka ambillah. Itu adalah hikmah. Adik-adik diberikan suatu pelajaran yang adik-adik tidak tahu, berarti itu adalah hikmah yang adik temukan dari seorang guru. Adik-adik berdiskusi dengan temannya, dikasih tahu maksudnya dari ini adalah seperti itu. Ini adalah hikmah yang diberikan oleh teman-teman adik. Bahkan dari suatu kehidupan adik-adik melihat ada seseorang yang miskin tetapi dia terus bekerja keras. Ini juga hikmah, diambil pelajarannya dari sana. Berdasarkan hadis yang dijelaskan oleh Nabi tadi. Hikmah itu bisa ditemukan di manapun. Dikatakan ambil yang bersih dan tinggalkan yang keruh atau yang kotor. Apabila yang dikatakan oleh ustadz ada yang salah atau tidak, maka ambil saja yang benar. Yang salah jangan diambil. Contoh yang baik ditiru, contoh yang buruk jangan ditiru. Begitu juga kepada teman. Kalau temannya baik ditiru, kalau temannya melakukan perbuatan yang jelek jangan ditiru. Dan aku telah mendengar Asya al-Imam al-Ustadz Fakhruddin al-Kasani, beliau berkata, konon anak perempuan Abu Yusuf, mudah-mudahan Allah merahmatinya, menjadi amanat atau dititipkan kepada Muhammad. Muhammad bertanya kepada anak perempuan tersebut, apakah pada waktu itu ada yang kamu hafal dari Abu Yusuf tentang suatu dari ilmu fikih? Perempuan itu menjawab tidak. Hanya saja beliau punya kebiasaan mengulang-ulang. Saya berkata, bagian giliran telah jatuh. Lalu Muhammad di sini merenung menghafalkan perkataan dari seorang perempuan yang tadi dititipkan. Dan beliau mendapati suatu kemusykilan yang asalnya dia punya ini akhirnya terpecahkan sebab ucapan perempuan tadi. Jadi kesimpulannya, tambahan ilmu itu bisa diraih oleh siapapun, bahkan dari teman, bahkan dari adik kelas, bahkan dari anak kecil, bahkan dari seorang yang miskin atau yang lainnya. Abu Yusuf berkata,
Saat dikatakan pada beliau, dengan apa engkau mendapatkan ilmu, beliau menjawab, aku tidak pernah merasa malu untuk selalu mencari tambahan ilmu, dan aku tidak pelik untuk menyampaikan ilmu, mengambil ilmu dari manapun, dan tidak pelit untuk menyampaikan suatu ilmu. Dikatakan kepada Abu Abbas radhiyallahu anhu, dengan apa yang engkau dapat dengan ilmu? Ibnu Abbas menjawab, dengan lidah atau mulut yang banyak bertanya, dan dengan hati yang selalu menggunakan akal dan berpikir. Adapun penuntut ilmu digelari dengan gelar yang kamu katakan itu karena seringnya mereka pada masa-masa awal mengatakan sesuatu yang kamu katakan dalam masalah ini. Abu Hanifah bisa menjadi ahli fikih itu karena banyak berdiskusi dan rembuk di tokonya saat beliau menjadi pedagang kain. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam madhab Hanafi, yaitu pendirinya adalah Abu Hanifah. Di sini beliau adalah seorang pedagang kain. Nah, ketika beliau berdagang kain tersebut, beliau selalu berdiskusi. Bahkan ketika beliau bekerja, beliau selalu berdiskusi. Bahkan hal diskusi inilah, walaupun beliau ini adalah seorang pedagang, tetapi bisa menjadi ahli fikih, bahkan pencetus daripada salah satu 4 mazhab yang dianggap. Maka dengan ini dapat diketahui bahwa ilmu dan fikih itu dapat diraih bersamaan dengan usaha atau bekerja. Walaupun adik bekerja tetapi bisa mendapatkan ilmu, tidak menghalangi ilmu tersebut bisa didapat di mana saja. Maka konon Abu Hafs Al-Kabir berusaha atau bekerja dan mengulang-ulang atau mutolaah, sehingga jika pelajar memang diharuskan bekerja untuk mencari nafkah keluarganya atau orang lain, maka bekerjalah, mengulang-ulanglah pelajarannya, dan harus serius diskusi dan jangan merasa malasan. Jadi ketika adik sekarang di rumah sedang membantu orang tuanya untuk bekerja, membantu berdagang, membantu di sawah, satu hal yang tidak boleh adik tinggalkan adalah belajar. Karena bekerja dan belajar itu bisa dilakukan keduanya. Kalau misalkan bekerja saya nggak mau belajar, nggak bisa seperti itu. Belajar juga bisa dilakukan sambil bekerja. Intinya di situ. Saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.